Selamat pagi, siang, sore, malam, para dosen penguji dan ketua sidang. Saya Alisa Walda dengan NPM 6019210016 dengan judul skripsi Hubungan Parental Mediation dengan Problematik Pornografi pada Remaja. Skripsi ini dilatar belakangi dengan Kominfo yang mendapatkan sejumlah 800.000 sekian konten pornografi dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengungkapkan ada sekitar 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia banyak mengakses pornografi. Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan hasil survei dengan melibatkan 1.411 remaja SMP dan SMA di tahun 2019 di Jakarta dan Banten, mengungkapkan sekitar 97% remaja SMP dan SMA telah mengakses pornografi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maisha dan Masito tahun 2020 mengungkapkan di Jakarta dan Banten menemukan sekitar 94,5% siswa-siswi pernah menggunakan pornografi dengan 0,1% sudah mengalami kecanduan dengan intensitas penggunaan pornografi yang semakin terus meningkat. Namun sayangnya, penelitian problematik pornografi masih sering dilakukan pada sampel orang dewasa, padahal pada perkembangan seksual remaja, penggunaan pornografi ditemukan terus meningkat. Lalu, pornografi juga dapat menempatkan remaja pada kondisi problematik pornografi yang menempatkan remaja pula pada sejumlah gangguan fungsional kehidupan seperti sexual behavior, gender relationship, sexual aggression, dan seksualitas remaja. Remaja juga jadi kurang bersosialisasi, berteman, dan mengalami penurunan pada akademiknya. Perkembangan seksualitas yang mencapai puncak selama masa remaja, keingintahuan atas hal-hal seksual, komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua, dan pendidikan seks dalam sekolah formal yang terbatas berkontribusi pada kondisi risiko problematik pornografi pada remaja. Oleh karena itu, komunikasi dan keterlibatan orang tua dapat melindungi remaja dan meminimalisir remaja dari kondisi risiko problematik pornografi. Selain itu, penelitian juga menyebutkan bahwa komunikasi terbuka, sering dan langsung yang dilakukan oleh orang tua dengan anak-anaknya mengenai pornografi memberikan manfaat dalam pencegahan kondisi risiko problematik pornografi. Oleh karena itu, pertanyaan pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara active mediation dan restrictive mediation dengan problematik pornografi pada remaja, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara active mediation dan restrictive mediation dengan problematik pornografi pada remaja. Selanjutnya, definisi problematik pornografi merujuk pada definisi yang dipaparkan oleh Krauss dan kawan-kawan tahun 2018, di mana problematik pornografi didefinisikan sebagai pola penggunaan pornografi yang terus-menerus dan berulang, yang tidak terkendali meskipun individu mengalami tekanan pribadi yang signifikan dan gangguan fungsional dalam kehidupan. Lalu Griffiths 2005 memaparkan dimensi problematik pornografi ada 6, yaitu salience, tolerance, mood modification, conflict, withdrawal, dan relapse. Lalu Peter dan Valkenburg tahun 2016 memaparkan ada 3 bagian faktor yang memengaruhi kondisi problematik pornografi yaitu gender pornografi terkait age dan pubertal maturation, dan juga sosial terkait family dan teman sebaya. Lalu parental mediation pada skripsi ini merujuk pada definisi yang dipaparkan oleh Mesh tahun 2019. Maksudnya MES tahun 2009, di mana parental mediation didefinisikan sebagai aktivitas strategi yang diterapkan orang tua atau pengasuh untuk melindungi anak-anak dari risiko penggunaan internet dan teknologi lainnya. Valkenburg, Piotrowski, dan Hermans tahun 2013 menjelaskan ada 2 dimensi parental mediation, yaitu restrictive mediation dan active mediation. Dengan faktor yang memengaruhi parental mediation yaitu socio-economic status, parent gender, dan family relationship. Memasuki masa remaja, khususnya pada penelitian ini yaitu masa late adolescent sekitar usia 15-19 tahun, remaja dihadapkan oleh sejumlah perubahan baik dari segi fisik, kognitif, maupun sosio-emosi dalam diri remaja. Perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosi remaja juga berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual remaja. Santrok 2019 dalam bukunya menjelaskan prefrontal cortex remaja berkembang lebih lambat daripada sistem limbik. Hal itu menjadikan remaja belum dapat mengontrol perasaan dan hasrat seksual secara memadai. Oleh karena itu, faktor penting dari problematik pornografi remaja ialah keluarga, di mana komunikasi orang tua dan keterlibatan orang tua pada penggunaan media anak dapat meminimalisir risiko dari kondisi problematik pornografi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Austin, Hus, dan Kisler tahun 2009 juga menghasilkan bahwa percakapan antara orang tua dan anak mengenai media merupakan faktor yang dapat memengaruhi untuk mengurangi efek negatif media pada anak. Lebih lanjut, studi serupa mengenai kedua variabel yaitu parental mediation dan problematik pornografi ditemukan, di mana Fisher dan kawan-kawan 2019 menemukan bahwa active mediation dapat memoderasi efek
efek paparan pornografi pada kemungkinan remaja terlibat pada perilaku seksual. Temuan lain mengatakan bahwa restrictive mediation berpengaruh dalam mengurangi risiko penggunaan media pada anak dibandingkan dengan active mediation. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan dua hipotesis, yaitu satu, terdapat hubungan active mediation dengan problematik pornografius pada remaja, dan dua, terdapat hubungan restrictive mediation dengan problematik pornografius pada remaja. Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional study dan termasuk dalam penelitian non-eksperimental study. Dan termasuk dalam penelitian non-eksperimental. Sampel pada penelitian ini ialah siswa-siswa SMA atau sederajat kelas 10-12 berusia 15-19 tahun di Jakarta dan Serang, Banten. Dengan teknik pengambilan sampling yaitu purposive sampling. Instrumen penelitian ini yaitu untuk problematik pornografius menggunakan alat ukur problematic pornography consumption scale in adolescent atau PPCS-6A, dan untuk parental mediation menggunakan parental mediation scale. Hasil uji validitas menunjukkan semua item pada PMS dan PPCS-6A menunjukkan item yang valid dan mempunyai item reliability yang istimewa. Dari uji normalitas yang dilakukan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi secara tidak normal, oleh karena itu uji statistik korelasi dilakukan dengan korelasi Spearman rank order. Dari uji korelasi Spearman yang dilakukan menunjukkan bahwa baik active mediation dan restrictive mediation mempunyai signifikansi di atas 0,05, yaitu active mediation sebesar 0,878 dan restrictive mediation sebesar 0,232. Oleh karena itu, baik active mediation dan restrictive mediation tidak ada hubungannya dengan problematik pornografius pada remaja. Dari analisis tambahan yaitu uji kontrol variabel ditemukan ada hubungan antara restrictive mediation dengan problematik pornografius pada remaja laki-laki dengan nilai R yaitu 0,139. Yang berarti ada hubungan yang positif antara restrictive mediation dengan problematik pornografius pada remaja laki-laki. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu, tidak terdapat hubungan antara active mediation dengan problematik pornografius pada remaja, dan dua, tidak terdapat hubungan antara restrictive mediation dengan problematik pornografius pada remaja. Lalu berdasarkan uji kontrol variabel, temuan dari penelitian ini menemukan ada hubungan yang positif antara dimensi restrictive mediation dengan problematik pornografius pada remaja laki-laki. Hasil temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shin dan Ismail tahun 2014, di mana menemukan bahwa restrictive mediation secara positif dan signifikan berkaitan dengan perilaku risiko dalam penggunaan media. Dan semakin remaja mendapatkan restrictive mediation, maka remaja akan semakin melakukan perilaku yang berisiko. Hasil tersebut dapat terjadi karena parental mediation dapat memunculkan reaksi permusuhan dari remaja karena remaja dapat menganggap parental mediation mengganggu kebebasannya. Hal tersebut juga menjelaskan mengapa restrictive mediation tidak berhubungan dengan problematik pornografius pada remaja perempuan. Hasil temuan lainnya dari penelitian ini ialah tidak ada hubungan antara dimensi active mediation dengan problematik pornografius pada remaja, baik itu pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bonil Nisim, Efrati, dan Dolev Cohen tahun 2020, di mana orang tua atau pengasuh yang benar-benar berbicara mendiskusikan pornografi bersama remaja dapat terjadi komunikasi disfungsional mengenai pornografi, karena remaja mungkin merasa malu berbicara mengenai pornografi dengan orang tua atau pengasuh, serta remaja dapat bereaksi secara ofensif. Tidak adanya hubungan kedua variabel yaitu antara parental mediation dengan problematik pornografius, baik itu dimensi active mediation dan restrictive mediation, dapat dijelaskan pula berdasarkan data demografi partisipan. Pada penelitian ini, pendidikan terakhir dari orang tua atau pengasuh remaja lebih banyak, yaitu pendidikan SMA, di mana 52,2%. Dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, di mana pendidikan dan pengetahuan orang tua atau pengasuh lebih mungkin untuk dapat membantu remaja dari efek negatif media seperti pornografi dan kondisi risiko problematik pornografius pada remaja. Selain dari faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan juga mungkin dapat mempengaruhi, di mana dengan lingkungan pertemanan remaja yang sering membicarakan mengenai pornografi dan pertemanan yang menggunakan pornografi terus serta memengaruhi penggunaan pornografi remaja. Di samping itu, dalam budaya Asia, diskusi maupun pembicaraan mengenai penggunaan pornografi dan seksualitas masih menjadi hal yang tabu. Begitupun di Indonesia, pornografi dinilai tabu, asusila, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dalam budaya masyarakat Indonesia. Hal itu juga mungkin menjadi pengaruh mengapa hubungan antara kedua variabel yaitu parental mediation dan problematik pornografi pada remaja hasilnya tidak signifikan. Implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu untuk para orang tua, di mana komunikasi dan kehadiran orang tua sangat penting bagi perkembangan seksualitas remaja. Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan sampel, lalu penggunaan pornografi yang dilakukan oleh remaja, serta desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.
Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama ada saran metodologi, di mana yang pertama terkait dengan teknik pengambilan sampel, yaitu terkait dengan menggali perilaku spesifik pornografi lainnya, lalu desain penelitian yang lain, dan juga penelitian selanjutnya dapat mengaitkan dengan faktor yang lain seperti faktor teman sebaya. Lalu penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan orang tua atau pengasuh secara langsung, serta diharapkan dapat memasukkan paparan pornografi pertama kali seperti disengaja atau tidak disengaja. Selanjutnya ada saran praktis yang dapat diberikan, yaitu penyebaran informasi mengenai bahaya pornografi dapat disebarkan melalui internet. Juga untuk para tenaga pendidik dan orang tua terkait pendidikan seksual remaja, dan terakhir pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk selalu memblokir website-website berbahaya berisi konten pornografi yang dapat menyebabkan dan menempatkan remaja pada kondisi risiko problematik pornografi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.